Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara semua. Kami mewakili Panitia Retret GMM 2025 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara semua yang sudah bergabung di Retret Perdana GMM 2025 ini. Dan kami infokan bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar dengan mengikuti kendaraan bis, saudara harus membaca info sebagai berikut. Tidak lupa juga kami informasikan beberapa persiapan yang dilakukan oleh panitia di bawah ini. Untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan info lebih lengkap, bisa menghubungi dengan Bapak Mesra dengan nomor di bawah ini. Sampai bertemu di Retret Perdana GMM 2025. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Menyertai hidupku selama ini, Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini.
Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sambil lambaikan tangannya tinggi-tinggi katakan shalom. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus sekali lagi saudara. Haleluya. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Amin Bapak Ibu. Ya, barangkali ada di antara kita yang hari ini saat ini datang ke gereja dengan berbeban berat. Masalah tidak kunjung selesai. Tentu semua orang mengalaminya. Tapi kita sudah membuktikan bahwa tahun-tahun panjang yang sudah kita lewati, Tuhan selalu setia menyertai. Kalaupun hari ini masih ada pergumulan, Tuhan masih ada, amin. Ya, maka dari itu, jangan biarkan keadaan kita yang sulit itu menghambat kita hari ini untuk fokus pada Tuhan. Mari tetap arahkan hatimu, paksa dirimu bahkan untuk terfokus, terarah hanya kepada Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita teduhkan hati kita, tenangkan jiwa kita. Pejamkan matamu, buka hatimu. Kita datang kepada Tuhan. Kami meninggalkan berbagai kegiatan kami. Bahkan mungkin ada hal-hal yang tampaknya mendesak untuk kami kerjakan hari ini. Tapi kami tinggalkan sebab bertemu Tuhan yang paling mendesak bagi kami. Menghadap Tuhan yang paling utama bagi kami. Tuhan, kami sudah ada di tempat ini. Jangan lalukan satupun dari antara kami. Biar lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami. Ruangan ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Segala pekerjaan kuasa jahat, intimidasi iblis, apapun itu yang mencoba-coba untuk mengganggu konsentrasi kami, mengganggu kami dan mengalihkan perhatian kami. Kami tolak kuasanya. Kami arahkan hati kami, hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan kami memberikan keleluasaan bagi roh Allah bekerja di ruangan ini, di hati kami, di hidup kami. Lawatan Tuhan atas setiap kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dari awal hingga selesainya. Perjumpaan kami ini hanya Tuhan yang dimuliakan. Ini janji, ini komitmen kami, ini doa kami. Tuhan terus berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang siap menyembah Tuhan katakan amin. 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 Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan saudara. Silahkan duduk di tempatmu masing-masing. Tetap terarah, terhubung kepada Tuhan. Mari kita panggil Dia. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji di dalam suka dan duka. Saudaraku, naikkan pujian ini dari awal. Panggil Dia Yesus. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Di dalam suka dan duka. Lagi bersama, panggil Dia Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Memujimu baik di dalam suka dan duka.
agungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari panggil Dia, saudara. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Saudara, mari panggil Dia dengan sungguh. Dari ketulusan hatimu katakan, Yesus, ku cinta Kau, ku cinta. Tiada yang lain, hanya Yesus. Ku agungkan, amin. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Saya rindu umat Tuhan saja katakan, Yesus, ku cinta Kau. Katakan saudara dengan tulus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, amin. Mari bersama dengan lembut. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, amin. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau saja yang layak, terima pujian. Mari di tempatmu masing-masing kita bangkit berdiri, saudaraku sekalian. Mari bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Pandang Dia saat ini. Pejamkan matamu, buka hatimu, katakan, sebab Kau yang layak, sebab Kau layak, terima pujian. Tuhan saja, tiada yang lain. Terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Oh, sebab Kau layak, terima
saudara bawa pujianmu. Ya layak. Agungkan Yesus, Raja di atas. Sekali lagi bersama. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Amin. Terima pujian. Engkau saja. Sembah Dia. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Amin. Ku agungkan Yesus, Raja di atas. Mari angkat tanganmu saudara. Katakan Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian. Yesus saja. Sebab Kau layak. Ya. Terima pujian. Sebab Kau layak. Yesus, Raja di atas segala. Katakan Raja, Raja di atas segala. Kau Rajaku, Raja di atas segala. Raja. Tepukan yang meriah bagi Tuhan Yesus saudara. Ya Raja atas segala Raja. Ya Tuhan dari segala Tuhan. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dari kekal sampai kekal. Engkau saja yang layak kami puji, kami tinggikan. Terus Tuhan berkarya, beracara di tengah-tengah kami. Sebab kami pun akan terus tinggikan Tuhan lewat puji-pujian kami. Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Semua berkata amin. 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 Haleluya. Tepuk tangannya yang mantap saudara. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya mau menyapa setiap kita shalom. Shalom. Sambil lambaikan kamu katakan shalom. Shalom. Ya, saudara siap memuji Tuhan. Amin. Saudara bersuka cita, amin. Amin. Tolong tos orang di sebelahnya, katakan ayo puji Tuhan. Semangat bro, semangat sis. Haleluya. Orang yang bersuka cita setidaknya bersenyum ya. Coba berikan senyum yang terbaik, senyumnya. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Amin saudara. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Boleh berikan jempolnya sama Tuhan. Sebab Tuhan baik.
Apa saudara? Sebab Tuhan baik. Amin, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terus bertepuk tangan bersukacita saat ini. Naikkan pujianmu bagi Tuhan saudara. Tidak ada yang berdiam diri. Masuk gerbangnya bersyukur. 1, 2, 1, 2, go. Masuk gerbangnya bersyukur, Ya. dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia. Puji dia di belasan kala, musik dan tarian, semua makhluk hidup di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sekali lagi. Masuk gerbangnya bersyukur, Amin. dengan penuh pujian, Bersuka. bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia. Puji dia di belasan kala, Haleluya. musik dan tarian, semua makhluk hidup di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Angkat jempolmu saudaraku. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Semua. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji hati belasan kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Amin. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya rindu Bapak Ibu saja katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Nyanyikan kebaikan Tuhan saudara. Tuhan baik, Lantangkan suaramu. Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. oh, oh, oh. Lagi. Sebab Tuhan baik, Hey, hey. sebab Tuhan Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya. Ayo bersama-sama yuk. Oh, oh, oh. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Oh, oh. Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan. Sebab Tuhan baik. Kadang suami kita nggak baik. Kadang istri kurang baik. Tapi Tuhan tetap baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya.
bagi saudara, kita terus memuji Tuhan. Senada dengan surga. Biar hati kita, hidup kita senada, seirama dengan surga. Sesuai dengan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Terus bertepuk tangan saudaraku. Jangan ada yang berdiam diri. Semua. Oh, oh, oh. Tuhan dia hadir. Kuasanya mengalir. Melawat setiap kita di tempat ini. Ayo bersama-sama ya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan. Amin. Kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Semua. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Semuanya bertepuk tangan yuk. Tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Amin. Roh-Mu membangkitkan. Ya. Kebesaran-Mu dinyatakan, Kita diselamatkan. diselamatkan untuk menyembah. Datanglah. Semuanya. Go, go. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu semua seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Yo, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama. Sekali lagi saudara. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Semua. Senada dengan surga. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus.
Silakan duduk saudaraku sekalian. Senada dengan surga adalah gaya hidup umat Tuhan. Katakan amin. Senada dengan surga tidak hanya di ruang kecil, di ruang gereja. Tapi di setiap ruang ibadah di kehidupan kita sehari-hari. Di kantor, di sekolah, di jalan, di pasar, dimanapun. Senada dengan surga. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Mari kita siapkan diri kita. Masuk lebih dalam. Menerima kebenaran saudaraku. Firman Tuhan kiranya berbicara bagi kami. Kami terus terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Di segala tempat, di segala keadaan. Hidup kami bagi Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Mari bangkit berdiri saudaraku sekalian. Kita menerima firman Tuhan. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bapa di surga, siang hari ini kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Sebab itulah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk gereja mula-mula.
Urapi mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Bapak Ibu saudara, tema kita hari ini adalah connected. Terhubung. Sesi pertama tadi adalah tetap terhubung. Dan sesi kedua ini temanya blank spot. Suka-suka sendiri. Ya. Makanya saya sarankan semua itu mulai sekarang yang gak biasa nyanyi belajar nyanyi sendiri. Ya, suaranya fals gak apa-apa lah. Yang penting jangan hatinya yang fals. Kalau hatinya fals, aduh. Saya lihat banyak orang suaranya merdu. Hatinya fals. Waduh, yang penting itu hati. Lagi pula kalau kita belajar memuji Tuhan terus gak mungkin lama-lama pasti membaik dong, masa gak membaik ya. Belajar di kamar mandi, biar rasanya kayaknya bagus suaraku gitu. Padahal cuma gema doang. Ya, sangat penting mengingat mulai sekarang, jangan pernah tidak terhubung dengan Tuhan. Ya. Seperti lagu tadi itu. Gimana lagunya? Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman Tuhan itulah yang berdaulat atas diri kita. Jadi mulai sekarang saudara itu praktek. Artinya kalau sampai rumah tiba-tiba, jangan ada yang tersinggung ya. Saya itu bikin ilustrasi apapun pasti ada yang tersinggung loh. Sampai rumah istrinya ngomel-ngomel. Suaminya mulai panas, suhunya naik, tekanan darah naik. Cepet-cepet nyanyi lagu ini. Aku terhubung sama Tuhan loh. Mungkin istriku lagi PMS. Lagi hormonal, gangguan hormon. Gak enak badan, suasananya gak enak. Kan gitu kan? Bisa loh, ngomong apa aja ya udah gak apa-apa. Aku tahu kalau kamu lagi PMS. Gitu aja. Ya, belajar. Jangan cuma nyanyinya tok pinter. Benar-benar dialami. Kalau kita mengalami, Tuhan senang lihat pujian kita. Tapi kalau kita nggak ngalamin, pinter nyanyi doang, malaikat-malaikat bilang gini, Tuhan itu lagi acting tuh Tuhan. Acting tuh Tuhan. Boleh nggak ya ku sentil Tuhan? Ya jangan. Disentil Tuhan jadi apa kita? Disentil malaikat. Iya kan? Mulai sekarang yuk kita yang tulus hidupnya. Gak usah dibuat-buat. Ya, nyanyi juga yang tulus. Ya, saya sering kasih ilustrasi gini. Kalau khotbah itu ya begini nih loh. Suara saya itu ya begini ini. Ngomong ya begini ini. Bayangin kalau saya khotbah. Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus itu. Kan ada yang begitu kan? Banyak yang begitu saya lihat. Ini khotbah apa-apa nih. Aduh gak tulus banget tau gak. Kalau khotbah udah beda tuh. Saudara sekalian. Ini apa ini? Itu belajar itu di STT. Apa pelajarannya? Homiletika. Saudara kalau khotbah itu begini. Suaranya harus yang wibawa, omong kosong. Enggak pakai gituan. Suara itu yang natural, apa adanya. Amin gak nih? Bayangin kok saudara ngomong, jawabnya gini, amin saudara. Wih, takut saya langsung. Ini kerasukan setan apa nih? Makanya hidup yang tulus saja ya. Shalom juga shalom gitu, gak usah shalom. Wih, pakai tenaga dalam loh. Aduh, saya kadang-kadang lihat
Aduh, ini orang ya. Blank spot ya. Itu orang yang blank spot, sebab dia lagi acting. Dia lupa dia. Semuanya untuk Tuhan, bukan untuk acting. Ya. Hidup itu yang tulus. Saudara sebenarnya bisa khotbah. Bicara apa adanya aja. Meskipun gak di mimbar. Bicara sama sekeliling. Saksikan, begini loh hidup cuma sekali. Paling saudara dikasih tahu gini, lo sekarang jadi pendeta. Jawab lagi, lebih baik jadi pendeta daripada pendekar. Gitu, kan bagus. Hidup cuma sekali, jangan blank spot. Banyak orang serius blank spot. Saya punya teman pendeta ini pendeta nih. Dia cerita sama saya gini, Pak, saya kalau lagi ada di mall ya, saya tuh lupa loh kalau saya pendeta. Hah? Jadi lu ingatnya apa? Penjahat? Iya loh Pak, kalau ada cewek lewat saya sweet-sweetin. Capek deh, di sweet-sweetin gak tahu jemaatnya. Saya, ampun deh, pantas gak ada yang mau sama lu. Lu malu-maluin begitu. Ternyata jemaat sendiri. Aduh. Itu kalau blank spot gitu, lupa dirinya hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan, katakan amin. Berani gak ngaku hamba Tuhan? Kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa? Jangan dijawab. Kita semua hamba Tuhan, bukan cuma pendeta yang hamba Tuhan, saudara. Jadi saudara harus kemanapun pergi, tetap connect sama Tuhan. Bayangin kalau kita connect sama Tuhan selalu ya, gak ada blank spotnya sama sekali, sinyalnya penuh terus ke surga gitu. Ada pocong lewat. Gak pengaruh, sinyalnya lagi kuat. Dasar pocong. Itu aja. Mau ada apa aja, biasa itu. Biasa. Siapa di antara saudara yang masih takut gitu-gituan? Biasa aja, gak pengaruh itu. Sama sekali gak pengaruh. Kalau berani suruh datang ke rumah saya. Jangan ngomong gitu Pak. Enggak, beneran. Gak pernah datang. Datangnya ke rumah orang lain. Dulu ada seorang anak saya, temannya anak saya itu masih kecil. Temannya anak saya itu, kalau nggak salah ke sekolah minggu sekarang. Dia belum Kristen. Suatu hari dia cerita sama mamanya. Mah, itu kalau sore hari ada nenek-nenek datang loh ngajarin aku. Loh, mamanya kaget kan? Siapa? Ada. Ketakutan dia. Waduh gawat nih. Nenek-nenek itu gak kelihatan rupanya sama orang lain. Terus dia ingat temannya anaknya itu kan anak saya tuh, Gracia. Papanya pendeta. Nah, dibawa anak itu ke rumah. Bawa ke rumah, gimana ceritanya? Oh gini-gini, oke, baik. Kita doain. Dalam nama Yesus. Kamu adalah milik Tuhan Yesus. Kamu tidak bisa diganggu siapapun. Mulai hari ini awas ada yang ganggu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang sama anak itu, nanti kalau kamu diganggu lagi, panggilin om, tak samperin ke rumahmu. Rumahnya gak jauh dari rumah saya. Tak samperin dia. Iya. Ya udah. Habis itu gak pernah lagi. Si nenek itu kapok. Suatu hari, satu keluarga pergi kemana sih, ke Bandung apa kemana gitu. Ke Tamasya. Semua diganggu setan. Kecuali anak itu. Jangan main-main saudara. Kuasa Tuhan itu nyata. Bukan kitanya yang hebat. Tapi kalau kita connect sama Tuhan. Lah namanya juga connect. Segala kuasa, segala apa mengalir. Dan itu setan tahu banget. Gak usah setan. Pengikutnya setan tahu. Dukun kalau lihat kita dia tahu. Dia langsung gak enak hati. Langsung. Dan kita tahu langsung. Gitu. Ini ada gak beres ini orangnya. Itu saudara. Jadi ayo kita selalu connect sama Tuhan. Terhubung. Sebab firman itulah yang berdaulat atas hidup kita. Emang ada yang berdaulat selain firman? Gak ada. Kecuali kitanya tidak terhubung. Kalau kita tidak terhubung, ya udah, bebas. Gak ada yang melindungi juga. Hati-hati, hidup cuma sekali loh. Dengan firman yang benar baru diaminkan. Kalau salah jangan diaminkan. Ya,
Di dalam hidup kita itu kadang-kadang ada blank spot juga. Ini blank spot cerita lain, konteksnya lain. Ada sesuatu yang hitam di dalam kita. Yang disembunyikan oleh seseorang. Banyak orang gak tulus sama Tuhan, gak terbuka. Ada yang disembunyikan di dalam dirinya. Dosa yang disembunyikan. Sebaiknya jangan disembunyikan, saudara. Sebab Tuhan tahu sampai lubuk hati kita. Aku mau sih Tuhan, tapi yang itu dosa satu itu aku gak bisa lepas. Nah itu blank spot dalam diri seseorang juga tuh. Jangan disembunyikan, saudara. Dibuka di hadapan Tuhan. Jangan diumumin ke khalayak ramai. Gak boleh. Dibuka di hadapan Tuhan. Tuhan, aku suka melakukan itu Tuhan. Gimana ya? Dibuka terhadap gembala aja, yang lain gak usah, aktivis juga gak usah. Nanti jadi gosip gak karu-karuan. Dibuka sama gembala yang saudara percayai. Kalau saudara percaya saya, bisa bicara sama saya, pasti dijamin rahasianya. Kalau saudara gak percaya sama saya, sama yang percaya. Gitu aja, tapi jangan dibuka kemana-mana. Gak perlu, ya. Jangan semua dibuka, jujur aku. Jujur, langsung dirajam banyak orang ntar. Enggak boleh, ya. Kita itu mau semuanya selamat, ya. Jangan ada blank spot dalam diri kita. Jangan ada yang disembunyikan terhadap Tuhan. Kalau salah ngakuin salah. Gak usah gengsi-gengsian. Pertengkaran itu terjadi karena gengsi sebenarnya. Kalau salah ngaku aja salah. Sorry ya bro, sis, aku salah kemarin. Oh iya, selesai kan. Jangan digoreng, ditambahin. Waduh, ini dunia ini kacau. Perselisihan terjadi karena itu sebenarnya. Masalahnya kecil-kecil sebenarnya. Cuma ditumpuk di hati, disembunyikan. Sesuatu yang tersembunyi tidak dibereskan, lama-lama jadi kanker loh saudara. Kanker rohani itu nanti. Lama-lama dia nggak berasa jadi jahat nanti. Terhadap sesama. Lama-lama jauh dari Tuhan. Harus dibereskan masalah apapun. Kecuali orang itu tidak mau dibereskan. Kan kalau ada suami istri nggak mau dibereskan ada. Sebenarnya kalau dua-duanya mau dibereskan sebentar selesai, sebentar. Tapi kalau salah satu nggak mau dibereskan, selamanya nggak akan beres. Dalam kasus seperti itu nggak usah diharapin. Ada suami yang nyeleweng nggak karuan, sono sini ganti pasangan terus. Punya anak di sono, di kota A punya di kota B, buka cabang, di kota C buka cabang lagi. Cabangnya banyak. Anggap aja udah mati. Gak usah diharapin. Kecuali dia bertobat. Kalau bertobat bingung juga ya. Cabangnya udah banyak terus gimana? Mesti ditutupin satu-satu dong. Orang itu memang, apa namanya ya, mengulang kesalahan yang sama terus. Saya pernah ceritakan ada seorang suami yang datang ke saya. Dia, Pak saya ngulang lagi. Ngulang apa? Selingkuh. Ini yang keberapa? 25. Baru pertama itu loh saya dengar 25 kali itu. Juara kau, saya bilang. Ngapain datang ke sini saya bilang. Kalau nggak mau bertobat nggak usah. Kalau bertobat ini terakhir. Lah kalau nggak ngapain sih? Datang ke pendeta minta doain. Besok diulang lagi. Nggak usah. Buang-buang waktu saya aja. Kalau mau bertobat sekarang ayo. Kalau nggak usah. Aduh, manusia itu biar ditekan, biar diancam sama dosa, maut dan sebagainya. Nggak takut. Buandel. Buandel banget. Itu nanti saya khotbahin minggu depan atau 2 minggu lagi tuh. Bebal itu artinya apa sebenarnya? Bebal itu bukan cuma di level jemaat, di level pendeta, bebal. Bebal itu bukan tidak tahu loh saudara. Bukan bodoh loh. Bebal itu lebih dari itu. Alkitab itu penuh pelajaran berharga. Makanya ya, setiap kita itu jangan berharap belajar dari dunia ini. Aku suka itu motivator itu. Motivator itu nothing dibanding firman Tuhan. Amin. Belajar firman Tuhan ada yang jauh lebih berharga, males orang. Yang cuma asal cuap-cuap didengar, yang cuma enak di telinga. Heran saya. Saya itu kadang-kadang nggak ngerti loh. Beneran nggak ngerti. Kenapa orang-orang itu nggak ngerti? Bingung nggak?
Saya tidak mengerti kenapa orang-orang tidak mengerti. Oh, bingung kan? Mestinya orang-orang itu mengerti gitu loh, mestinya maksud saya gitu. Tapi benerannya enggak loh. Bisa-bisanya Tuhan Yesus direndahkan. Itu sama aja. Demi teman, demi sahabat, demi pujaan hatinya. Kan enggak boleh begitu ya. Tuhan Yesus itu nomor 1, enggak ada yang lain. Untung Tuhan sangat sabar. Sampai akhir hayat kita ditunggu ke pertobatan kita. Kalau enggak, habis kita. Makanya topik hari ini sebenarnya kalau orang terhubung terus ya, udah. Itu pasti solusinya, nanti akan ibarat pohon, nancap di pokok anggur yang benar, rantingnya. Kita itu ranting. Artinya setiap saat ada makanan yang terserap oleh ranting itu. Setiap saat ada firman yang masuk, yang kita praktekkan. Lama-lama ranting itu ada daunnya. Daunnya lebat, lama-lama berbunga dan berbuah lebat. Akarnya makin kuat, berbuah lebat. Kan begitu. Seperti pemazmur katakan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Iya kan? Buahnya pasti lebat. Kan gitu. Orang yang connect terus dengan Tuhan, ia pasti menghasilkan buahnya pada musimnya. Pasti. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sebenarnya ya, kalau orang ada di dalam Tuhan, nggak mungkin ia gagal. Saya tidak bicara soal kesuksesan jadi konglomerat, enggak, bukan itu. Saya bicara ketika seseorang bekerja pasti ada hasil. Dan kalau hasil itu disertai rasa syukur, itu jauh lebih berharga daripada harta dunia ini. Apa gunanya kau beroleh seluruh dunia ini kalau engkau membinasakan dirimu sendiri? Ya kan? Apapun yang kita miliki, kita mesti bersyukur, bersuka cita. Kelihatan di wajah seseorang bersuka cita apa enggak? Aku lagi susah Pak. Ya enggak apa-apa, tapi bersuka cita dalam Tuhan. Susah hati sih, mikirin dia tuh Pak. Ya memang, tapi tetap sukacitanya dalam Tuhan. Gini loh saudara maksudnya, kalau lagi sedih ya tetap sedih, tapi di dalam kesedihan kita itu ada harapan. Ada Tuhan. Gitu loh maksudnya. Ya, yuk kita belajar connect setiap saat, dimanapun, kapanpun, dalam segala hal. Connect sama Tuhan. Apa sih connect sama Tuhan Pak? Dari tadi connect terus. Apa sih maksudnya? Kita selalu ingat hidup kita ini karena anugerah Tuhan. Hidupku ini karena Tuhan. Oleh sebab itu aku harus hidup untuk Tuhan. Aku harus hidup benar sesuai firman-Nya. Yang berdaulat atas hidup kita itu hanya firman Tuhan, jangan yang lain. Ya. Orang yang benar-benar taat selalu tetap di dalam firman-Nya. Yaitu pemazmur sudah menulis, padahal mazmur itu zaman perjanjian lama loh itu. Itu padahal zaman perjanjian lama itu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mantap saudara. Saudara, semua kita ya, yuk kita belajar. Belajar memuji Tuhan setiap saat. Ya, kalau di gereja kita bisa nyanyi sama-sama, kalau lagi sendirian, nyanyi juga untuk Tuhan. Mulai begitu, jangan imannya cuma di pikiran, pengertian tok. Doktrin memang penting, sangat amat penting.
Tapi perasaan kita sama Tuhan harus diekspresikan. Cinta itu ada ekspresinya loh saudara. Bohong orang bilang aku cinta Tuhan, tapi nggak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Itu pembohong besar itu. Bohong seorang suami kalau cinta istrinya. Tapi ternyata dia nggak ada perbuatan apa-apanya sama istrinya. Bohong besar itu. Ya. Yang belum nikah, kalau pacarmu aja nggak ingat hari ulang tahunmu, dipecat sekarang juga. Sekarang, detik ini. Dipecat. Hari ulang tahun aja nggak ingat, apalagi hari yang lain. Waduh, harus ingat. Sebenarnya bukan harus, otomatis pasti ingat. Itu kan hari promosi. Lah kan lagi naksir kan promosi dong, gua baik nih, gak ada yang lebih baik dari semua di dunia, gak ada yang lebih baik, gua paling baik. Promosi. Rayuannya keluar, rayuan gombalnya. Itu lagi promosi. Kalau lagi promosi aja promosinya jelek banget. Udah gak usah diterusin lah ya. Aduh, promosi harusnya bagus banget. Makanya yang lagi pacaran atau belum nikah, promosi itu anggap aja promosi. Ya lalu promosi paling. Kita tunggu benerannya. Nah, dulu ada yang baru nikah. Baru malam pertama. Besok bangun, istrinya kesiangan ditendang sama suaminya. Gila gak itu? Di sini kalau ada maaf ya. Bukan menyinggung siapapun. Ditendang sampai istrinya kaget, dia pikir mimpi buruk. Dia cubit-cubit, gak mimpi loh, cilaka deh gua salah pilih jodoh. Ditendang gara-gara tidur kesiangan dikit. Itu malah habis malam pertama loh padahal. Mestinya masih promosi kan. Bulan madu mestinya berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan rupanya. Aduh, setelah 3 bulan, jadi apa? Jadi bulan-bulanan. Aduh, jangan dong saudara, bulan madu itu seumur hidup. Dah, gitu. Nanti ditanya ya yang punya pacar ya. Kamu mau bulan madu berapa lama? 3 bulan, coret. Masa cuma 3 bulan ya? Aduh, seumur hidup. Saya pernah cerita ya, itu di California. Waktu itu saya jalan sama istri saya sama saudara-saudara setir sendiri. Di California mampir ke satu kota kecil. Namanya Aslan. Waduh, kotanya kecil. Tapi begitu masuk kita rasa sesuatu yang berbeda. Loh, banyak orang tua. Anak mudanya dikit. Tapi orang tuanya beda. Nenek-nenek di sini dikasih kembang. Wih, gandengan sama kakek-kakek. Itu di mana-mana saya lihat. Lagi mimpi apa enggak ini? Ya loh, di kafe. Wah, ngobrol. Udah tua semua padahal. Tapi semangat dan romantis banget. Waduh, itu pasti beda tuh filosofinya. Kita itu harus, cinta kita nggak boleh luntur selama-lamanya. Amin. Itu kalau terhubung dengan Tuhan itu selama-lamanya. Jangan baru bertobat, ya cinta pertama. Lama-lama longgar. Lama-lama Tuhan udah ngerti bagaimana aku. Waduh, udah gak pakai perasaan lagi. Kalau saudara benar-benar terhubung ya, saudara gak bisa capek. Gak bisa capek hati, gak bisa. Saya biarpun malam hari udah, padahal fisik udah teler. Tapi aduh, kenapa fisikku teler ya? Masih banyak kerjaan, masih banyak bikin ini itu. Masih butuh banyak, tapi gak kuat. Ya udahlah. Tidur kadang-kadang gak sempat berdoa juga, belum hilang. Pingsan sampai pagi. Waduh ya, tapi kan selama itu udah berkutat dalam pekerjaan Tuhan. Gak ada loh, pendeta, Senin libur ya Pak? Libur. Gak ada kita libur. Dari pagi sampai malam tanya istri saya. Malam kadang-kadang jam 11, jam 12 baru saya masuk kamar tidur. Udah gak kuat soalnya. Harus selalu terhubung saudara. Saudara jangan berpikir biar itu pendeta aja. Nitip, loh jangan nitip.
Ya, kita semua ingat selalu terhubung dengan Tuhan. Maksudnya apa? Selalu ingat apapun yang kita lakukan ini untuk Tuhan. Maksudnya ingat selalu bahwa Tuhan mengasihi aku. Aku pun harus mengasihi Tuhan. Sebab orang yang tidak mengasihi Tuhan, itu terkutuk, saudara. Itu terkutuk. Jangan sampai kita tidak mengasihi Tuhan. Alkitab jelas sekali itu. Kalau soal yang lain-lain nggak usah diragukan. Ya, saudara, kita harus belajar memuji Tuhan dengan mulut dan perbuatan. Katakan amin. Ada satu lagu, nggak tahu ya, lagu lama kali ya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Bagaimana? Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saudara, kalau saudara terus berlatih memuji Tuhan dengan tulus, bukan karena mau perform ya, memberikan cinta kita sama Tuhan, lama-lama kita akan berubah dari dalam, bukan dari otak saja. Dan kepekaan itu nggak bisa dipelajari kecuali dilakukan. Learning by doing, saudara. Nggak bisa learning by book, nggak bisa. Learning by doing. Itulah kebenaran. Itulah anak-anak Allah. Yang bukan berteori. Banyak orang cuma berteori. Gelar boleh doktor teologi. Tapi rohaninya kering. Payah, saudara. Saudara biar nggak punya gelar teologi, nggak masalah. Tapi hatinya harus tulus mengalir. Mengalir, saudara. Ya, mengalir. Dari Tuhan mengalir ke kita mengalir ke Tuhan. Dari kita mengalir ke sesama. Barang siapa tetap di dalam Tuhan, dari dalam hatinya akan mengalir air hidup, kata Tuhan Yesus. Dari diri kita itu mengalir air loh, saudara, yang tidak kelihatan. Yang mengairi banyak orang. Pasti. Itulah sebabnya sangat penting untuk online terus dengan Tuhan. Jangan pernah ada area blank spot dalam hidup kita. Jangan ada yang disembunyikan dalam hidup kita. Jangan ada. Diam-diam buat dosa yang ini gak bisa ya Tuhan. Yang lain aku bisa. Gak bisa, Tuhan tahu. Ya, ada seorang aktivis. Berani-beraninya dia melakukan hal ini. Saya kasih tahu dia. Kamu itu aktivis loh. Kenapa kamu punya simpanan di apartemen yang sama, beda lantai? Punya tabungan, punya deposito, simpanan, tanda kutip. Dia jawabnya begini, ya tapi istriku gak marah kok Pak. Loh kok bisa? Kaget juga saya. Iya soalnya gak aku kasih tahu. Loh ini gimana sih? Tapi Tuhan tahu.
Baru nggak bisa ngomong dia. Aduh kamu ya. Wah itu kalau aktivis saya coret langsung. Gak pantas melayani Tuhan. Ya. Aduh gak takut Tuhan. Itu pasti blank spot tuh. Udah pasti. Pasti dia gak connect sama Tuhan. Dia connect dengan dirinya sendiri. Aku udah percaya Tuhan Yesus kau. Di mulut mengaku Yesus. Iya Yesus yang mana yang kau percaya itu? Kau pikir bisa ngakalin Tuhan? Gak bisa. Ya, kita itu bertobat itu harus dalam seluruh hidup kita. Dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara. Enggak boleh ada satu hal sekecil apapun dalam diri kita. Yang blank spot. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu sekali apapun yang kita lakukan. Ya. Oleh sebab itu, yuk kita benar-benar serius, saudara. Kita serius, connect dengan Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapak Ibu Saudara, dicatat baik-baik. Setiap hari yang pertama, kita harus tetap di dalam firman Tuhan. Tetap berhubungan dengan Tuhan. Tidak ada satu detik pun dalam hidup kita yang blank spot. Tetap itu artinya selalu. Konsisten. Bukan hanya kadang-kadang. Bukan hanya intermittent. Artinya kita harus belajar seumur hidup kita. Seumur hidup. Dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara. Artinya kita harus all out. Istilahnya itu all out. All out itu segenap hidupku. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Supaya kita berakar kuat di dalam firman-Nya. Kalau kita berakar sangat kuat, maka kita menyerap firman yang hidup. Kalau kita menyerap firman yang hidup, maka tumbuh pohonnya itu tumbuh lebat daunnya, akhirnya bunganya, akhirnya buahnya. Ada yang 100 kali, 60 kali, ada yang 30 kali. Dan kalau kita ibarat pohon yang berbuah lebat, banyak orang menikmatinya. Hidup kita akan dinikmati banyak orang. Orang akan melihat ada firman Tuhan dalam diri kita. Ada sang firman di dalam diri kita. Itu lebih kuat daripada khotbah seperti ini. Khotbah seperti ini ngotot-ngotot gitu ya. Terus nanti setelah break, saya di bawah ketemu saudara, saya gini. Langsung gak datang lagi selamanya. Makanya percuma khotbah itu, kalau tanpa perbuatan nyata. Itu sebabnya seluruh pelayan di sini hati-hati, terutama yang tampil di mimbar. Semua orang pasti hafal wajah-wajah saudara loh, pasti. Ya, jangan nanti udah gak tugas, yes, aman. Gak tugas pun amin, kan gitu mestinya. Hati-hati loh. Jangankan aktivis, jemaat yang di sini hati-hati loh. Kan masuk YouTube disorot kadang-kadang wajahnya, disorot lagi begini lagi. Lagi amin, wah gitu, waduh. Itu disimpan loh fotonya sama malaikat. Nanti kalau berani macam-macam, ini rupanya orangnya ya. Jangan ya saudara ya, kita bertobat lagi. Yuk kita jadi saudara di dalam Tuhan, keluarga, saling memperhatikan, saling mengasihi. Kalau ada yang salah diampuni, semua orang buat salah. Semua kita sedang belajar, ya. Sebentar lagi kita ada kegiatan. Kalau sekarang ini kan kalau makan siang kan kita beli box 130. Banyak loh aktivis kita. Aktivis kita dan saudara-saudara kita banyak. Nanti kita masak sendiri supaya lebih irit, supaya lebih sehat juga, ya kan? Ibu-ibu yang pintar masak, join. Bukan setiap hari masak, bukan.
paling sebulan sekali gantian. Kan enak, enteng kan? Rame-rame, kan enak jadi keluarga, praktek. Ya, nah itu namanya melayani Tuhan tuh begitu, praktek. Down to earth. Jangan di awang-awang ngomong firman terus, gak pernah down to earth. Ya, ada amin saudara? Sebentar lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya mau ingatkan, perjamuan kudus itu perintah Tuhan Yesus sendiri untuk mengenang apa yang ia lakukan untuk dunia ini. Memperingati. Dari zaman ke zaman orang percaya melakukan ini. Artinya kalau kita tarik mundur waktunya, kita akan ketemu Tuhan Yesus sedang melakukan bersama para murid. Ini dokumentasi paling hebat di dunia. Kalau dokumentasi tulisan bisa dipalsu. Tapi kalau dokumentasi tindakan gak bisa. Mundur setahun lagi ada yang melakukan. Mundur setahun lagi ada yang melakukan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus yang melakukan bersama para muridnya. Itu bukti bahwa ini real. Dan ini perintah Tuhan Yesus sendiri. Jangan perjamuan kudus dipakai untuk yang enggak-enggak ya. Wah ini jadi jamu godok nih. Enggak boleh. Ini untuk memperingati anggur ini, bukan jamu. Kan banyak orang yang salah pengertian tuh. Diajar salah jadi orang aneh. Di kulkasnya banyak ginian. Gak tahu buat apa itu. Dia pikir kalau minum beginian gak bisa sakit katanya. Mati kau. Semua orang pasti mati. Tuhan itu gak begitu saudara. Makanya saudara jangan pernah mengandalkan sesuatu. Entah itu minyak urapan, entah itu salib, apalagi ya, Alkitab. Lawan setan lalu salibnya diginiin. Itu kan film saudara. Yang setan takutkan itu bukan salibnya itu. Yang setan takutkan itu roh Allah yang ada dalam diri kita. Roh Kudus. Ada amin saudara. Jadi saudara kemana-mana gak usah bawa jimat-jimat rohani itu. Kalau di rumah masih ada, buang semuanya itu. Buktikan kau beriman. Kuasa Tuhan mengalir lewat kita tanpa media. Kalau kita lagi pakai minyak urapan, boleh sebagai tanda aja. Jangan dikultuskan. Ya, sebenarnya anak Allah itu kita semua, saudara. Gak perlu apa-apa. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya panggil pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Salibnya. 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 Teramat mulia. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dan sekarang layakkan setiap kami untuk melayani perjamuan kudus, juga untuk menerima perjamuan kudus ini. Engkau berkati agar semua yang kami lakukan ini menjadi berkat bagi dunia. Semua orang melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka takut dan percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari para pelayan perjamuan kudus, bagikan roti dan anggur kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir dan juga pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, silakan bersiap-siap. Persiapkan roti dan anggur. Kalau tidak ada anggur boleh diganti teh atau air putih saja sebagai lambang. Tetapi yang lebih penting lagi adalah persiapkan
pikiran dan hati yang bersih. Jangan sembarangan menerima perjamuan kudus. Salibnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ada yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada yang belum, silakan angkat tangan. Yang di belakang apakah sudah semua? Sudah ya. Yang di bawah? Sudah ya, oke. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara, mari kita ucapkan pengakuan ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan. Hidup untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku sampai selama-lamanya. Sekarang mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalian, jika kita menerima perjamuan kudus, kita harus ingat semua karena kasih-Nya. Karena kasih Tuhan kita diselamatkan, saudara. Sejauh timur dari barat, Ia membuang dosa kita. Tidak diingatnya lagi pelanggaran kita. Tapi jangan buat lagi. Jangan pernah buat dosa lagi sampai selama-lamanya, saudara. Ada amin semua? Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapa di surga, terima kasih untuk pengampunan
dosa-dosa kami. Ajari setiap kami untuk tidak pernah berbuat dosa lagi selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mau membentuk keluarga Allah sejak di bumi ini sampai nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendidik kami, melindungi kami, memelihara kami, menghajar setiap kami, agar kami benar-benar berubah seturut kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan ini, semua karena kedaulatan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk gereja GMM, gereja mula-mula, yang kami percaya semua karena Tuhan. Tuhan sendiri yang membangun gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Khususnya tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Kau berkati mereka, agar mereka menjadi berkat sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk seluruh hidup kami. Masih punya kesempatan untuk belajar terus. Makasih Tuhan. Layakkan setiap kami untuk mengangkat tangan kami, menerima berkat yang dari Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat. Berkat jasmani, berkat rohani, kesehatan, umur panjang, kesembuhan, kepekaan akan kehendak Allah. Hikmat marifat turun atas kita semua. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan demikian berakhir sudah perjumpaan ibadah kita pada hari ini. Ibadah yang kedua Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk Jakarta. Namun sebelum kita beranjak dari tempat kita masing-masing, beberapa hal kami mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita mengucapkan terima kasih untuk pelayanan hamba Tuhan, Bapak Gembala. Tuhan memberkati, sehat selalu Pak Gem, beserta dengan keluarga. Dan terima kasih untuk para penata layan hari ini. Ibadah pertama dan ibadah kedua, Tuhan berkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, informasi bagi kita bahwa di bawah ada meja penata layan, meja sekretariat gereja lebih spesifiknya. Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri sebagai jemaat gereja, gereja kita sedang mendata ulang dan memutakhirkan data jemaat. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri, kami mendorong supaya Bapak Ibu scan barcode di bawah, QR code di bawah, untuk Bapak Ibu didata sebagai jemaat gereja kita, supaya nanti pelayanan lebih efektif menyentuh pribadi lepas pribadi. Yang kedua Bapak Ibu, terkait dengan retret gereja kita tanggal 26 Juni ini, di bawah sudah ada kaos retret. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan diri dan terverifikasi sebagai peserta retret, bisa mengambil kaos retret di bawah. Ada panitia yang akan melayani saudara. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, minggu depan kami tetap mengundang dan mengajak setiap kita. Dan ajak juga saudara, kerabat, teman, ya tetangga kita bahkan barangkali untuk ikut ibadah raya pertama dan kedua minggu depan. Ada ibadah syukur atas ulang tahun Bapak Gembala kita. Kita berjumpa di sana. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Bapak Ibu Saudara tetap terhubung dengan Tuhan. Sampai jumpa di peribadatan selanjutnya. Di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku.
Tuhan memberkati. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Shalom. Shalom.